Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi kesaksian. Saya berdoa semoga Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan bagi yang sakit segera disembuhkan. Dan bagi yang sedang lemah, letih, lesu segera dipulihkan, diberikan kekuatan yang baru oleh kuasa darah Yesus. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rory. Saya putra dari Ibu Raffi, yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal. Dan beberapa waktu yang lalu saya bersama istri juga sungguh berbahagia diberi kesempatan untuk memberikan juga kesaksian bagaimana kami dilawat oleh Tuhan dan bagaimana kami bisa menjadi manusia yang baru. Tentunya kami juga ingin bercerita bahwa ketika kami menjadi manusia baru bukan berarti kemudian hidup menjadi mudah. Tentunya makin banyak hal yang harus diuji, yang harus kami harus tekun dan setia kepada Tuhan. Tetapi kami sangat yakin kami akan terus setia dan mampu karena Roh Kudus di dalam kami, Roh kebenaran di dalam kami memberikan kekuatan, memberikan bantuan kami. Nah, baik Bapak Ibu, singkat cerita pada hari Minggu kemarin ketika saya dan keluarga sedang bersepeda ya di sekitar komplek kami, ya saya membawa HP tetapi tentunya HP itu tidak ada sinyal internetnya karena biasanya saya menggunakan modem WiFi karena kebetulan saya ada dua HP dan biasanya di mobil saya memakai Android, jadi saya pasti memakai modem WiFi supaya bisa banyak gadget yang aktif. Ketika kami bersepeda, kami berfoto-foto, foto itu kami kirimkan dan ketika kirimkan saya hanya menyalakan koneksi data supaya foto kami bisa sampai ke Oma, yaitu Ibu Raffi. Dan ketika setelah terkirim fotonya kami matikan kembali. Hanya seperti itu kira-kira. Tetapi mendadak ada pesan masuk dari ibu saya dan juga dari saudara saya mengatakan bahwa kondisi bude saya itu drop. Saya tidak sadarkan diri. Bude saya adalah seseorang yang juga berjasa di dalam pertumbuhan rohani saya dan juga ketika saya sedang bersekolah, dokter saya tinggal di rumah bude. Sehingga di dalam hati ini ketika saya membaca kondisi drop, terus terang saya bingung, saya mengalami sebuah kelemahan. Dalam arti, ya Tuhan, saya mendoakan apa? Saya tidak tahu harus berdoa apa. Memang dikirimi video dan dikirimi foto. Tetapi terus terang foto dan video itu tidak bisa saya buka karena video dan foto itu kan menggunakan data yang besar sedangkan saya tidak membawa koneksi internet. Jadi begitu lemahnya dari saya merasa Tuhan, saya bagaimanapun ini adalah orang yang saya sayangi dan saya kasihi. Mengapa Engkau panggil Tuhan? Mendadak tidak sadar, saya juga tidak tahu dan saya posisi lemah. Tapi ketika saya dalam posisi lemah, saya teringat kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 8 ayat yang ke-26 dikatakan, Roh akan membantu kita di dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri yang akan berdoa untuk kita kepada Allah dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi spontan ketika saya membaca pesan itu, saya berbahasa roh sendiri. Saya tidak bisa mengontrol dan itu keluar sendiri karena saya merasa di dalam kelemahan. Dan ketika saya mendoakan, terus saya doakan, saya tidak tahu apa saya ngomong apa kepada Tuhan, saya tidak tahu. Saya yang percaya Tuhan, saya tidak tahu saya harus berdoa bagaimana kepada bude saya ini karena saya bingung. Tapi saya percaya satu, yaitu kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan roh, dia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia menggunakannya untuk membangun jemaat. Bagi saya ketika saya berdoa bahasa roh dan ada suatu kasus di mana saya lemah, saya berharap saya dapat sebuah nubuatan. Nubuatan itu yang akan membantu menyelamatkan bude saya. Tentunya seperti itu harapan saya. Singkat cerita, selepas itu saya kemudian bergegas selesai, kemudian kami pulang. Dan ketika kami sampai di rumah, tiba-tiba ada suara yang sangat saya jelas tertanam di dalam hati saya. Berkatakan, periksa gulanya. Nah, saya bilang, kenapa Tuhan saya periksa gulanya? Saya tidak tahu kalau bude itu ternyata punya kencing manis. Saya hanya tahu bude itu
sekarang posisi kemoterapi karena mengenai CA payudara, CA mame. Jadi saya tidak berpikir, langsung saya WA anaknya, Mbak, tolong Budi segera diperiksa gula darahnya, gulanya rendah. Saya hanya menyampaikan pesan Roh Kudus. Dan puji Tuhan, ternyata benar yang dikatakan Roh Kudus. Gula darahnya ternyata hanya 49. Saya berpikir pengalaman saya sebagai seorang dokter, ketika gula darah 49, terlambat 1-2 jam lagi di mana gula darah di bawah 30, seringkali terjadi kasus meninggal dunia dalam tidur. Karena apa? Gula terlalu rendah. Tapi kali ini benar-benar saya merasa bahwa Roh Kudus membantu saya di dalam kelemahan, memberitahu. Karena ketika saya mendengar Budi tidak sadar dengan posisi kemoterapi dan saya pikiran saya masih bermacam-macam. Diagnosa banding kalau di kedokteran itu banyak sekali. Dan gula saya tidak tahu kalau Budi itu punya penyakit gula. Karena saya lama tidak intens berkomunikasi dengan Budi. Setahu saya dulu pada waktu saya tinggal sana tidak ada sakit gula. Nah, jadi ya Bapak dan Ibu, saya hanya menyatakan bahwa ketika kita dalam sebuah permasalahan dan kita tidak tahu bagaimana kita berdoa, terkadang kita tidak bisa menggunakan akal budi kita, maka saya benar-benar mengandalkan pada Roh Kudus. Mungkin Bapak dan Ibu merasa bahwa Roh Kudus itu apa ya masih ada? Bukankah itu hanya zaman para rasul saja? Kalau kita baca dari 1 Korintus 13, dijelaskan di situ bahwa jika yang sempurna itu telah datang, telah tiba, maka yang tidak sempurna menjadi lenyap. Apa yang tidak sempurna? Dikatakan satu adalah nubuatan. Nubuatan akan lenyap. Kedua apa? Kedua pengetahuan akan lenyap. Dan yang ketiga bahasa roh akan terhenti. Nah, sekarang kalau kita lihat, nubuatan masih terjadi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa melihat bahwa Indonesia nanti akan begini, Indonesia akan begitu. Artinya masih ada nubuatan. Kedua, pengetahuan masih terus berkembang. Banyak penemuan-penemuan baru, obat-obat COVID dan lain sebagainya. Artinya pengetahuan masih berkembang. Jadi bahasa roh pasti berkembang karena Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus seperti itu. Sampai pada waktunya nanti yang tidak sempurna itu akan hilang kalau Tuhan Yesus sudah datang. Itu yang sempurna, yang akan melenyapkan semuanya itu tadi. Makanya saya hanya memberikan sebuah kesaksian bahwa ketika saya berada di dalam kondisi yang lemah, ketika akal budi saya, pikiran saya tidak bisa berpikir macam-macam dan segala keterbatasan saya hanya bisa berdoa dalam bahasa roh. Karena berdoa dalam bahasa roh selain membangun dirinya sendiri, tetapi juga membangun orang lain, memberikan nubuatan kepada orang lain. Dan sekali lagi, apa yang saya sampaikan, apa yang saya dengar dan saya sampaikan kepada keluarga budi saya menyelamatkan. Bukan karena kuasa saya adalah seorang biasa saja. Tapi Roh Kuduslah yang menyelamatkan. Roh Kuduslah yang memberikan mujizat kepada keluarga budi saya. Dan puji Tuhan hari ini sudah mulai membaik kondisinya, mulai sadar walaupun gula masih terus turun naik. Tapi bagi saya 1-2 jam kalau saya berdoa dengan akal budi saya, dengan segala keterbatasan saya tidak menggunakan roh saya, maka yang terjadi budi saya mungkin akan meninggalkan saya dan kita semua. Tetapi Tuhan masih sayang dan Tuhan masih ingin menunjukkan kuasanya kepada kita. Saya rasa itu adalah salah satu kesaksian yang ingin saya sampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalau Bapak dan Ibu sudah bisa berbahasa roh, gunakanlah berbahasa roh selalu. Karena kalau kita lihat dari Efesus, kalau kita menerima baju perang kita, ya, berkat pinggang kebenaran, baju jera keadilan, berkasut kerelaan memberitakan Injil. Kemudian itu ada 6. Kemudian perisai iman, pedang roh, itu kan hanya ada 6. 6 adalah angka dunia. Maka yang ketujuh ditambahkan, bisa dilihat di dalam Efesus 6 ayat 14-15. Maka Tuhan bilang, berdoalah sepanjang waktu di dalam roh. Artinya kita berdoa di dalam roh. Apa itu roh? Kalau kita lihat kepada 1 Korintus 14 ayat 14 dikatakan, roh itu adalah sebab jika aku berdoa dalam bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa.
berarti akal budiku tidak berdoa. Artinya dalam bahasa roh, bukan sesuatu hal berarti kita berdoa percaya pada Tuhan, bukan itu, tapi roh kita yang berdoa dalam bahasa roh, itu kata Rasul Paulus. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu sudah bisa dan memiliki karunia berbahasa roh, gunakanlah setiap hari, setiap waktu kita berdoa. Ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang jatuh, berdoalah dalam bahasa roh. Bagi yang belum bisa berbahasa roh, mintalah kepada Tuhan, rindukanlah Roh Kudus. Karena untuk mendapatkan bahasa roh, Tuhan menyampaikan kepada saya bahwa tidak perlu kudus dulu, tidak perlu suci dulu, tidak perlu hidup benar dulu, tapi rindukan dulu aku. Ketika roh kebenaran datang, maka segala pikiran kita, segala logika kita tentang Tuhan akan dirubahkan. Karena yang bisa menobatkan bukan diri kita, tetapi adalah kuasa Tuhan. Oleh karena itu saya sampaikan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama terus memuji dan menyembah Tuhan, dan gunakanlah bahasa roh untuk kebaikan kita dan untuk membangun orang-orang di sekitar kita, supaya kita bisa berbagi kesaksian bahwa roh Tuhan, Roh Kudus adalah nyata di dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.